Thank you Sob. Selamat malam, selamat kembali lagi datang kita bertemu secara online di sini di workshop communication skill yang tentunya hari ini tentu topiknya masih sama-sama yang minggu lalu yaitu tentang persuasi. Dan di sini sebenarnya udah ada expertnya adalah Gani yang kemarin udah sharing tentang materinya. Em, Nanti mungkin Gani juga bisa sharing PPT atau materinya secara PDF melalui chat karena kita akan lebih ke praktik hari ini. Jadi kita akan masuk ke seperti apa kita hari ini tuh ngapain sih. Udah kelihatan ya? Oke. Nah, jadi kita udah masuk di minggu keempat atau artinya kita akan melakukan practical assessment. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan praktik nih, teman-teman. Jadi untuk rules-nya hari ini kita akan ada wheel of names. Di situ kalian udah diberikan kasus yang tentunya ini kita bikin em, agak agak sedikit sulit karena antara sebuah barang atau penawaran kita yang kita tawarkan akan ditaruh di kondisi yang agak kontra dengan yang seharusnya kita tawarkan seperti itu. Nanti akan kalian lihat sendiri. Lalu kita memberi alokasi waktu untuk kalian bisa menyiapkan bahan itu sekitar 20 menit. Ini ada sedikit kayak frameworknya, kira-kira kalian bisa mulai dari riset produknya, riset penawarannya, mulai dari mungkin kelebihannya atau segala macamnya. Lalu kalian juga bisa dalam waktu 20 menit itu atur strateginya untuk meyakinkan pembeli atau lawan bicara. BTW ini untuk lawan bicara dalam arti eh, kita semua. Jadi nanti kalian kayak one versus everyone gitu. Nah, cuma di sini bukan dua arah, tetapi lebih ke kalian monolog gitu. Jadi misalnya nih aku menawarkan menjual sebuah dompet gitu kan. Nah, aku sebagai bagaimanapun caranya selama 3 menit. Ini kan karena waktu prakteknya setiap orang dikasih 3 menit akan menjelaskan kira-kira bagaimana sih menjual dompet ini ke teman-teman kita yang di sini. Misalnya nih, oke teman-teman, jadi dompet ini sangat bagus. Ini kualitasnya juga kualitas ekspor. Terus ini dibuat dari bahan kulit dan tentunya ini dapat menyimpan uang sebanyak apapun yang kalian miliki. Ya gitu. Jadi itu sebagai contoh. Kita alokasiin 3 menit tapi bisa kurang. Kalau misalnya nanti lebih juga bisa kita kasih um, injury time sedikit lah, apa overtime dikit, extra time sedikit gitu, sorry. Nah, terus nanti langsung aja tektokan, maksudnya langsung ketika setelah memberikan paparan, langsung diberi feedback saja sama teman-temannya. Semuanya bisa terlibat, karena kita di sini mencoba untuk melakukan persuasi, kayak gitu. Gitu. Jadi itu aja untuk penjelasannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita langsung bermain ke game ya. Silakan Sob. Yang dijual apa aja sekarang? Yang dijual nanti bisa dilihat di Wheel of Names habis ini akan gue share screen ke Wheel of Names-nya. Di situ udah ada beberapa kasus. Nah, kebetulan di sini ada berapa orang ya? Kalau ada berapa orang ya, Tif? 9 kurangi 4 ya, berarti 5 ya. Gue nggak ikut main. Oh, boleh. Yes. Tapi nanti prioritas ke teman-teman dulu untuk Wheel of Names karena kebetulan karena mencari kasusnya agak susah ya, Sob ya. Bisa dilihat deh nanti bisa dilihat lah karena kasus ini juga kasus yang sangat unik ini gitu. Seru banget. Kayak gitu Tujuh, Sob. 7 orang nih. Oke. Oke. Belum ada Mungkin ada pertanyaan pertanyaan? lagi, kita moving on to the Wheel of Names. Gimana? Karena ini 7 orang aja, jadi kita langsung di ruang besar aja, nggak usah di breakout room, biar kita juga bisa lebih dekat dan belajar ngomongnya juga lebih berani. Karena kemarin kan kita dipecah jadi breakout room, artinya kita jadi di kelompok kecil. Nah, kita coba sekarang agak eskalasi kelompoknya agak besar dikit aja. Tapi kita juga saling memberi feedback yang positif. Gitu. Oke?
Ada pertanyaan dulu? Ini akan kalau nggak ada kita ke Wheel of Names-nya. Oke, bisa dibaca ya teman-teman. Ini ada kasusnya agak sulit memang. Cuma ini harapannya bisa melatih cara mempersuasi teman-teman. Gimana Tih? Mau dimulai dari siapa dulu yang akan melakukan putaran? Nanti yang Itu tuh Gali, Gali udah gaya banget nih. Gali udah Galih ya. yakin banget nih kayaknya nih. Oke, oke Galih ya. Pertama Galih nanti diingat-ingat ya. Fatih juga kalau bisa tolong bantu catat. Thank you. Oke, kita mulai ya Galih ya. Ini Galih. Oke. Galih mendapatkan kasusnya menjual batu bara ke negara yang sudah menerapkan net zero emission. Oke, menjual batu bara ke negara yang telah menjual net zero emission. Oke, udah aman? Oke, sip. Selanjutnya siapa, Fatih? Emma dulu. Emma ya? Oke, Emma. Siap-siap, Emma. Ini adalah kasusmu. Oke, Emma bisa dibaca. Ini adalah menawarkan daging ke teman yang vegan. Ini ini cuma contoh ya. Ini bukan kayak em, mendiskriminasi teman-teman vegan atau teman-teman yang karnivora juga ya. Ini cuma contoh aja. Jadi jangan Yoi. ditaruh ke feeling. Oke, ini Emma menawarkan daging ke teman vegan ya. Untuk Emma, jangan lupa dicatat. Dia sampai kaget tuh, apa reactionnya tuh. Oke, oke. Selanjutnya siapa? Fadli, Fadli, Siapa? Fadli. Oh, Fadli. Oke nih, Fadli dapat apa nih kira-kira nih? Meminta Oke, orang tua untuk membelikan smartphone. mantap. Fadli mendapatkan kasus meminta orang tua untuk membelikan smartphone keluaran terbaru. Oke, jadi nanti kira-kira kamu akan mencari tahu ya smartphone-nya itu kelebihannya seperti apa dan pasti kan ini kasusnya ceritanya kayak orang tuanya nggak setuju, tapi gimana caranya bisa setuju gitu. Oke, udah dicatat. Meminta orang tua untuk membelikan smartphone keluaran terbaru. Sip. Selanjutnya siapa sih? Baik, Baik Elva. Oke. Oke, baik Elva persiapkan nih. Itu adalah wah, ini agak berat nih. Oke, Menjual rokok ke orang yang tidak merokok. Oke, iya ya. oke, siap. Oke, jangan lupa dicatat sekali lagi menjual rokok ke orang yang tidak merokok. Berarti udah dicatat ya, Tih? Tolong dicatat. sudah. Oke. Lanjut ke siapa, Tih? My brother, Fadel, Fadel. Ini Oh, Fadel, habis Fadel. ngomong dari Fadel, siap-siap nih. Kasusnya apa ya? Yoi. Menjual. Oke, jadi Fadel mendapatkan kasusnya adalah menjual mobil listrik ke warga lokal di daerah tertinggal. Jangan lupa dicatat ya, Fadel ya. Oke, Kak. Wih, mantap. Menjual mobil listrik ke warga lokal di daerah tertinggal. Oke, sip. Selanjutnya siapa, Tih? Bentar ketik. Selanjutnya kurang siapa nih ya? Udah Fadel ya? Kurang Rara belum. habis Rara. itu Angga deh. Hah? Kurang Rara habis itu Angga. Oke, Rara siapin diri nih. Apa nih kira-kira? Oke, kayaknya cocok ya. Menawarkan produk skincare di media sosial. Ini jadi konteksnya lebih ke karena kita ketahui bersama kulit kita tuh memiliki tipenya masing-masing kan. Jadi gimana nih cara kamu mempersuasi orang yang skincare-nya mungkin udah punya skincare masing-masing tapi kan
ada nggak cocok tuh? Nah, gimana caranya kira-kira gitu. Oke, jangan udah dicatat ya, Rara menawarkan produk skincare di media sosial. Oke, terakhir Angga ya, berarti Angga ya. Betul. Oke, siapkan dirimu nggak? Oh, ini ada Arin juga nih. Oke, habis Angga Arin ya. Oke, Angga ada nggak nih? Oh, Angga lagi keluar nih. Tapi nanti tolong dicatat ya, Teh. Menawarkan kartu kredit. Ke orang yang telah memiliki banyak utang. Ini kasusnya Angga Wow. menawarkan kartu kredit ke orang yang telah memiliki banyak utang. Ini nawarin Artinya, kartu kredit ke gue sendiri nih maksudnya. Waduh. jangan, Mending jangan. jual rokok sih. Nggak mending jual rokok sih. Oke, enggak, jangan lupa dicatat ya, enggak. Menawarkan kartu kredit ke orang yang telah memiliki banyak utang. Kenapa nggak yang kebanyak uang aja? Oh, itu gampang. Lo enggak dong, kan Nah, orang banyak uang nggak mau kredit, pasti pakai cash semua. oh gitu. Oke, Heeh. ya itu bagus juga sih. Ya Siapa udah lagi, gitu Teh? aja. Satu lagi. Orang Arin. Oke, Arin ini baru join, nanti akan dijelasin kembali habis ini. Tapi ini adalah kasusmu. Oh, tadi belum di-remove ya ini. Di remove dulu. Bentar. Oh, udah. Belum ini beda lagi. Oke, jadi ini ceritanya Arin adalah seorang sales ya atau penjual mobil, dealer lah ya. Menawarkan mobil baru ke fresh graduate nih, karena fresh graduate kan biasanya dia masih low income ya, kecil income-nya. Jadi ini kasusnya dicatat dulu, nanti akan dijelasin kembali apa yang akan dilakukan, yaitu menawarkan mobil baru ke fresh graduate. Artinya ini menjual mobil baru sih, lebih ke menjual mobil baru ke fresh graduate gitu. Oke, jangan lupa dicatat. Udah semua ya, Teh ya? Udah. Oke, jadi balik lagi ke ini ya. Ke tadi seperti apa PPT. sih yang dilakukan? Nah, jadi sob, ini ada rules-nya. Jadi hari ini kita akan berlatih mempersuasi orang. Nah, orangnya siapa? Orangnya adalah kita bersama selain kalian yang melakukan eh, apa namanya ya ini paparan praktiknya gitu. Jadi tadi misalnya contoh Angga tuh dapat yang menawarkan kartu kredit ke orang yang banyak utang. Nah, artinya Angga itu menawarkan kita semua dalam waktu 3 menit, meyakinkan kita dengan kata-katanya dia selama 3 menit kurang lebih untuk gimana caranya kita tuh bisa teryakini untuk bisa mengambil kartu kredit tersebut. Nah, akhirnya di akhir dari 3 menit itu kita akan memberikan feedback nih. Kira-kira Angga ini sudah meyakinkankah, kurangnya di mana, diberi saran mungkin seperti itu. Kayak gitu. Jadi waktu menyiapkannya 20 menit. Berarti oke, sebelumnya kita tanya dulu apakah ada pertanyaan dulu nih, Sob. Kalau dari paparannya Gani ada nggak Gani? Monitor nggak Gani? Halo kan nih. Boleh di-share nggak di sini paparan lo? Gue share sini ya. Oke, setelah sembari menunggu Gani, mungkin ada pertanyaan dulu, Sob. Itu di kolom chat sudah di listen Fatih untuk case kalian, jadi bisa bisa mulai dicuri-curi waktunya karena waktunya belum mulai nih, 20 menitnya bukan dari sekarang. Kalau tidak ada pertanyaan, Saya Kak, oke sip. Gimana? Silakan Fadli. kan orang meminta orang tua. Nah, orang yang berperan nanti jadi orang tua siapa Kak? Jadi kita semua ceritanya. Jadi kita Oke tuh Kak. melihat kamu tuh sebagai anak gitu kan ceritanya. Minta kita ini adalah orang tuanya gitu contohnya. Nah, tapi sendiri aja yang ngomong monolog, bukan yang kayak gimana kamu mau beli? Enggak. Jadi kayak mempersuasi secara monolog ya, secara sendiri. Jelas, Fadli? Oke. Gimana Gan? Materinya udah ada belum ya Gan?
Oke, nanti Gani minta tolong di-share di chat ya, Gan. Oke, kalau gitu karena sepertinya sudah cukup, kita akan balik lagi sekitar 19.38. Kalau misalnya nanti kurang, bisa ditambah sekitar 10 menit. Oke, terima kasih Sob. Silakan mempersiapkannya. Thank you. Oke, buat Sofi aku udah kirim, aku akan kirim bentar. Sofi. Sofi, ini untuk nanti materimu untuk persuasi, meyakinkan gebetan untuk mengiyakan ajakan pacaran. Wah, boleh. Gitu ya, Sofi. Nah, tapi nanti terakhir aja karena ada waktu 20 menit eh buat anak-anak juga persuasi gitu. Eh untuk waktu persuasi kalian juga dikasih waktu 3 menit. Nanti kalau aku udah bilang stop, dia bakal stop. Nanti setelah itu kita kasih masukan gitu. Gani juga udah aman ya, Gan? Apa nggak ada nih? Ya, yang lain juga bisa kasih input sih, gitu. Oke, mulai dari mana, enggak? Keren banget nggak ya, Li Ada ya? yang Kayak boleh nih Fadli dulu siapa? nih. Boleh nih Oh, Fadli Fadli dulu udah nih. mau angkat tangan nih. Boleh, Fadli. Tadi materinya Fadli mana nih? Oh, Fadli meminta orang tua membelikan smartphone terbaru. Wah, gimana nih? Wow. Okin. Oke, Fadli, bisa dimulai 3 menit mulai ketika kamu udah ngobrol. Gitu. Oke. Gimana? Suara saya kedengaran nggak, Kak? Oke. Jadi begini, sebenarnya ada HP ku, tapi HP ku yang satu, yang ini rusak ki. Terus itu zoomnya biasa keluar-keluar ini zoomnya. Google Meet ya saya biasa keluar-keluar. Nah, mau beli HP kasihan. Nah, bagaimana nih? Nah, ini HP harganya 2.500.000. Dua, katakanlah 2.999.000 karena begitu di harganya. Nah, ini HP banyak sekali keunggulannya. Selain ini bisa zoom, bisa dipakai ngegame, eh, bisa dipakai kerja tugas. Baru ini juga HP itu RAM-nya tinggi sekali, 64 giga, 64. Eh, ada semua di dalam itu, kayak misalkan Intel Core-nya ada, kameranya juga bagus. Tapi yang saya butuhkan bukan masalah kameranya bagus kamera atau mau tidak. Yang penting bisa dipakai untuk kerja tugas, tidak nge-lag pada saat kerja tugas. Ini kasihan HP ini tinggal tinggal dibuang, ini HP. Masalahnya api sudah nge-lag, tidak bisa dipakai, baru pecah juga LCD-nya. Jadi eh mau gak minta ini HP baru nih. Cuma saya pikir-pikir takut juga kan minta karena saya orangnya perasaan sekali, apalagi kalau itu barang yang ku minta mahal sekali begitu ya, kayak tidak tega kali ya orang tuaku mau belikan kak. Tapi di sisi lain mau ku pakai juga ini HP. Keunggulannya ini HP sebentar, baru keunggulannya ini HP selain eh, banyak memuat aplikasi, dia ini juga HP biasa membantu juga pada saat belajar. RAM-nya sama ruang penyimpanan juga sangat memadai, cukup memadai. Bisa dibilang ini HP keren sih, karena eh, baru di sini tuh HP ada Vivo ROM-nya itu, em, ini HP mereknya Vivo Y30.
Baru roomnya itu ada Vantage OS 10,5 versi Android 12. Prosesornya 23 GHz octa-core. RAM-nya 4,00 GB. Terus penyimpanan teleponnya itu 64,00 GB. Nah, mau kami tak belikan Ki. Kalau masalahnya mau aku pakai kuliah, mau aku pakai Zoom. Jadi susah. Kalau ya HP ini aku pakai kayak bagaimana di? Memang banyak orang yang bilang HP itu misalnya aku pakai nak, tapi masalahnya ini HP mau dipakai, HP lama nih. eh ini HP ku ini dari SMA, dibelikan. Dari SMA kita belikan Kak, ini HP. Kita yang belikan ke ini HP. Nah, dari SMA tuh, pas saya main sama temanku di kelas, terinjak Ki, jadi rusak anunya. Rusak apa itu? LCD-nya dalam. Jadi kayak ada tinta. Oke, Fadli, Nah, waktunya habis ya. oke, sip. Oke, makasih. Oke, mungkin ada masukan dari teman-teman atau Gani atau Kevin? Silakan Gani sebagai narasumber bisa memberikan pandangannya terlebih dahulu. Pertama-tama Gani baru kita bisa kasih masukan. Bagus sih kalau dari apa Fadli. Nah, ini santai aja nih. Misalnya kalau ada yang mau duluan juga nggak apa-apa, santai-santai. Kalau dari Gani gimana ya tadi? Hairul Fadli ini gimana? Coba ya ini. Pertama, mungkin terima kasih ya Fadli. Ini Fadli ini kayak dari satu pulau gitu ini Fadli. Dari Makassar Kak Fadli. Iya Kak, tapi sekarang masih di Lu Utara. Selesai kuliah baru kembali lagi ke Makassar. Oh, iya iya iya. Ini logat-logat Bugisnya nih sangat-sangat keluar nih. Mungkin ini sih. Pertama, ini Adli. Kalau kalau dari pandangan aja ya. eh mungkin apa ya? Tadi kerasanya tuh masih secara ini ya, apa stylenya mungkin kalau dari aku kebayang Dli, ini tuh seolah-olah Fadli lagi ngobrol dengan kami yang jadi kayak orang tua gitu. Jadi kayak sedang meminta gitu. Jadi, nah kalau apa mungkin kalau ini bisa beda sosio konteks bisa beda-beda juga ya. Tapi kalau misalnya aku bayang kalau misalnya lagi minta orang tua pasti pertama kita coba pikirin kayak orang tua itu apa sih sebenarnya sangat-sangat dipedulikan gitu. Nah, jadi kalau aku bayang mungkin bisa mulai dari cerita ke sana sih. Jadi kayak coba apa mulai dari pertanyaan-pertanyaan retoris ya. Ada beberapa eh, apa teknik-teknik kemarin tuh kan ada dibahas ya. Kayak pertanyaan retoris gitu. Misalnya ya, Bu, eh, aku sama kayak ayah dan ibu sangat ingin eh, pendidikanku bisa berjalan dengan lancar gitu. Tapi pendidikanku sekarang lagi susah, Bu. Ya, untuk saya belajar menggunakan HP yang ada sekarang. Untuk jika sekiranya bisa gitu, pengen ada HP baru. Nah, gitu. Baru penjelasan belakangnya. Kalau misalnya nah itu satu. Terus jadi kayak mungkin dari keseluruhan ceritanya itu eh, masih kurang langsung on point-nya gitu. Kayak ada dan ada strong reason yang akan diingat gitu. Kayak pasti apa yang sebenarnya sangat-sangat dipedulikan gitu. Mungkin pertama dari situ ya. Kalau misalnya kita mencoba untuk berempati ke targetnya gitu, misalkan posisinya orang tua. Kalau orang tua ini sebenarnya peduli apa sih sebenarnya gitu ya? Apa alasan-alasan yang bisa saya pakai orang tua itu bakal ACC gitu. Biasanya kan kalau misalnya terkait dengan pendidikan gitu atau real karir atau ya atau kita emosional sih mungkin ya. Ada. Nah, tadi tuh kerasa sih aspek ketiga tadi sebenarnya kerasa ada aspek-aspek agak-agak memelas gitu. Itu spesifik ke orang tua karena maksudnya ya apa ya itu karena kita ngobrol sama orang tua gitu bisa kayak manja-manja memelas gitu kan ya.
gitu. Dan itu pas on point sih. Itu one thing yang bisa di appreciate lah. Jadi kayak pas dengan orangnya gitu. Nah, mungkin di sisi lain paling kayak orang tua nggak seteknikal itu ya, maksudnya kayak nggak perlu rinci-rinci banget gitu, kayak RAM-nya sekian gitu. Makanya perlu diyakinkan aja bahwa ini tuh yang tepat gitu. Dan yang lainnya tuh nggak bisa. Bentar, paling. Gitu sih, Li, mungkin kalau misalnya dari aku, Li. Oke, mungkin dari yang lain, terima kasih Gani masukannya. Kalau dari yang lain, nggak ada, nanti tunjuk orang gitu. Mungkin saran teman-teman, nggak apa-apa, terbuka aja. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Fadli tunjuk orang. Siapa Lili? Kecuali itu ya, Sofi ya. Kalau Sofi terakhir, Oke. kita fair, kita kasih waktu buat Oke. belajar. Yang on cam di sini Karara dulu deh. Wih. Oke, Rara dengan tema apa ya, Ra? Tadi ya. Rara. Menawarkan produk skincare ke media sosial. Oke, Rara. Waktu akan aku mulai ketika kamu berbicara. Terima kasih. Bentar, Kak. Kok deg-degan ya? Fadli ngapain? Oke. Aduh, gimana? Oke, ini case-nya lagi live ya, Kak? Live di media sosial. Oke. Halo teman-teman semua. Hari ini aku mau nunjukin salah satu produk yang ngebantu banget buat jaga kulit aku tetap sehat. Ini produknya. Produknya namanya Azarin. Teman-teman pasti tahu ya produk ini ya, di luaran tuh kayak gimana, dan aku udah cobain sekali pada ini tahun lalu kalau nggak salah aku cobain produk Azarin, terus ngerasa cocok. Karena kenapa? Karena di sini itu tekstur Azarin itu sangat lembut teman-teman, terus nge-hydrate banget, jadi kulit aku bisa kalian lihat sendiri sehat gitu. Kemudian aku dari purchase ini beberapa kali, jadi aku saranin buat teman-teman semua beli dan cobain Azarin. By the way, di sini aku pakai yang Adventious karena sesuai sama umur aku yang emang harus pakai yang ada unsur seperti yang terkandung dalam ingredients di sini. Oh iya, aku mau kasih tahu Azarin khususnya yang type yang warna ungu ini itu ada 3 hero ingredient. Yang pertama itu namanya Vegan Retin Alternative Booster. Itu adalah salah satu alternatif retinol untuk mengencangkan kulit dan mengurangi flek hitam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu 11 hyaluronic acid. Itu adalah salah satu ingredient untuk meningkatkan elastisitas dan menghidrasi seluruh lapisan kulit teman-teman semua. Dan yang terakhir, hero ingredient-nya itu adalah low molecular peptide. Itu berfungsi untuk mengurangi kerutan dan mencegah penuaan serta lebih cepat diserap kulit. Nah, aku mau kasih tahu fun fact teman-teman semua. Jadi, tiga pekan yang lalu aku ada meeting bareng sama BA-nya. BA-nya teman-teman tahu adalah Lee Min Ho, teman-teman. Jadi Lee Min Ho itu adalah BA dari Azarin ini, dan tiga minggu yang lalu aku meeting sama mereka untuk ngebahas terkait dengan mengexpand Azarin ini ke pelosok-pelosok sampai pada titik-titik yang
bisa dijangkau oleh orang-orang yang belum terjangkau sampai sekarang. Karena Azarin ini itu sangat se-powerful dan impactful itu untuk kulit teman-teman. Baik itu kulit teman-teman di sini ada hadir teman-teman yang live ikut hadir, ada Hairul, ada Gali, ada Fati, ada Airlangga Aryo juga hadir di live aku hari ini. Jadi teman-teman bisa coba ya, karena teman-teman nggak perlu khawatir tipe kulit kalian apa aja, karena Azarin ini di setting khusus untuk all type skin. Gitu. Oke, Rara udah selesai ya. Terima kasih Rara. Mungkin ada keren sih. Dia udah bayangin itunya, udah bayangin apa namanya? Udah bayangin situasinya gitu. Mungkin Gali ada masukan, coba Gali. Oke, terima kasih kesempatannya untuk memberi masukan ya. Jadi pertama-tama yang jelas tepuk tangan dulu ya untuk Kak Rara. Keren sih itu tadi bisa memvisualisasikan kalau misalnya kita ada di live-nya dan ngomongnya tuh vibe-nya sesuai sih ya. Jadi itu kayak beneran kita kayak viewersnya. Kalau misalnya sebenarnya kritik yang saya punya itu cuma satu, dan menurut saya sebagai audiens tuh saya kurang ditarik nih. Jadi tadi itu kan di bagian kayak penjelasan manfaatnya, oh jadi ini produknya ini ada ini, mengurangi ketuaan dan lain-lain. Itu menurut saya bisa lebih baik kok misalnya agak dikaitkan sama audiensnya, Kak. Jadi kok misalnya habis disetain kayak manfaat terus, nah mungkin bagi para viewers ya, para teman-teman yang kayak mengalami isu-isu yang telah disebutkan tadi, bisa nih dicoba gitu. Jadi lebih kayak ditarik lah. Tapi itu aja ya, menurut saya yang lainnya itu sudah bagus. Keren, good job. Oke, terima kasih Gali. Untuk Gani mungkin ada tambahan kan? Ini coba yang lain dulu mungkin ya. Fatih mungkin atau Angga gitu. Atau Gimana teman-teman enggak? lain maksudnya bisa saling Atau yang lain? kasih point of view masing-masing ya. Itu bisa memperkuat pemahaman sendiri sih itu. Jadi kalau teman-teman lain juga silakan ini aja saling kasih masukan lah. Oke. Mungkin ada teman yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, Rara boleh tunjuk-tunjuk. Oke. Yang aktif tadi di kolom komentar, Kak Baik. Oke. Baik. Udah siap belum? Yang tahu produk Azarin, oke. Ini baik bisa on cam apa nggak? Nggak bisa ya? Bisa. Nah, gitu dong. Oke. Soalnya ketawa Ada yang langsung senyum nih. Tuh, tapi aku mau kasih disclaimer dulu ya. Kayak kan aku dapetnya topik untuk persuasi orang yang gak ngerokok jadi ngerokok kan. Nah, jadi kan tadi katanya kan salah satu yang logos etos patos itu kan, dan salah satunya kan harus kredibel orang yang ngomongin. Berarti di sini walaupun aku sebenarnya bukan perokok, aku menempatkan diri sebagai orang yang merokok, dan ini ya, dan apa yang aku omongin aku pura-pura percaya walaupun aku sendiri nggak percaya gitu ya. Jadi kalau kayak jangan percaya aja. Aduh, aku takut deh. Oke. Oke, ayo sekarang. Oke, jadi gini sih sebenarnya teman-teman, kayak gue sebenarnya pengen nanya gitu, di sini ada nggak sih yang nggak ngerokok? Maksudnya kayak sekarang tuh kan bahkan kalau tahu kemarin di Twitter tuh sempat viral bahwa jumlah perokok yang laki-laki itu lebih banyak daripada yang nggak ngerokok kan. Di sini pengen tahu sih, ada nggak sih yang masih nggak ngerokok? Oh, Rara, ya Galih itu juga nggak ngerokok nih katanya. Oh, mungkin terus dengar-dengar juga kayak ini kan ya, kayak sekarang tuh ngerokok tuh semakin populer dan kayak ya udah menjadi kayak norma sosial aja gitu kan. Nah, terus gini sih sebenarnya kayak gue sih pengen ngasih ini aja sih, kasih kayak konsiderasi. Kenapa sih lu harus coba buat ngerokok setidaknya sekali dalam hidup lo menurut gue. Nah, kayak kenapa sih? Karena kayak gini nih,
gue mau cerita berdasarkan pengalaman gue aja ya. Jadi gue nggak kayak sok tahu di sini, tapi ini berdasarkan apa yang gue alamin aja. Nah, jadi tuh dulu tuh gue kerja di salah satu company di Jakarta Selatan. Nah, awalnya tuh gue kayak dekat sama temen yang ngerokok, sama dia vaping lah, pokoknya something like that. Nah, udah kayak gitu, gue tuh kayak awalnya tuh kayak diajak, kayak baik lo mau nggak ikut gue ke kayak semacam area kuning dari si perusahaan tersebut. Nah, awalnya tuh gue kayak karena gue temenan sama dia dan gue cuman kayak baik aja sama dia, ya udah gue ikut walaupun gue pakai masker dan gue nggak ngerokok saat itu. Nah, apa sih yang terus habis itu kayak apa sih yang bikin gue tersadarkan bahwa kayaknya ngerokok tuh ada manfaatnya deh gitu. Kan selama ini gue ngelihatnya nggak ada manfaatnya ya. Nah, gue tuh kayak ngerasa kayak kok gue dapet temen ya. Terus habis itu tuh kayak ternyata ngerokok tuh bukan sekedar sebat-sebat berasap gitu ya. Tapi tuh kayak ternyata tuh kayak gue bisa kayak ngobrol sama orang. Dan waktu itu kan gue ceritanya masih jadi fresh graduate. Yang gue tuh kayak dulunya internnya di manajemen consulting. Jadi gue langsung dapet FTI level berapa gitu. Nah, pas FTI itu gue tuh masih kayak wondering kenapa ya gue FTI terus gue internnya di manajemen consulting tapi gaji gue masih under 10 gitu. Nah, ternyata hal-hal yang sebenarnya jadi pertanyaan di benak gue itu tuh terjawab dengan orang-orang yang ada di kumpulan perokok itu. Jadi tuh kayak ternyata gue baru tahu gitu loh, kayak oh rokok tuh sebenarnya kayak membuka jalan buat sosial banget ya. Maksudnya kayak gue jadi ketemu orang yang ternyata satu grade sama gue di perusahaan. Nah, tapi tuh kayak dia tuh ternyata gajinya lebih tinggi dan gue bisa ngobrol. Gue yang tadinya satu tim tuh cuma 5 orang dan ngobrol sama orang itu doang. Terus habis itu dapat teman lebih banyak lagi. Nah, terus habis itu tuh kayak yang paling gue rasain, yang menurut gue manfaat yang benar-benar life changing, itu adalah kayak gimana nikotin tuh bikin gue bisa mikir. Kayak maksudnya kayak oftentimes gitu, kayak nikotin bisa bikin gue mikir, tapi at the kayak occasion yang lain tuh gue bisa relax dengan nikotin itu gitu. Nah, dari situlah gue menemukan kayak enjoyment dalam kayak merokok ini. Dan gue kayak yang tadinya ngerasa kayak bapak gue nggak ngerokok, teman-teman gue nggak ngerokok, gue juga cewek, kenapa gue harus ngerokok? Maksudnya kayak banyak cara lain untuk untuk bersosial tanpa ngerokok, tapi ternyata oh ada sih kayak manfaatnya yang bikin gue ngerasa nggak seskeptis itu sama orang yang merokok sih. Dan bahkan gue kayak jadi part of it kayak gitu. Oke, baik. Pas banget nih, 3 menit. Gila. Ini riset beneran ini. Ini riset beneran ini, keren. Ini ada insight dari Maharani, cara ngomongnya lucu banget lagi, Kak. Wih. Mungkin Angga ada masukan, Angga? Setuju sih. Gue jadi pengen rokok sih, Ti. Oh, Soalnya bener sih, kan apalagi ini ya, kita kan collab sama banyak orang kan. Nah, terus kan di situ sebenarnya tuh kayak ada satu celah gitu. Jadi kayak gue jadi kayak kepengen banget nyoba ya. Apalagi kan gue belum pernah nyoba nih, Ti. Ya. Jadi kan dia kan si apa? Bullshit banget. Baik kan benar-benar nunjukin kalau ada sisi yang benar-benar kita nggak kelihatan, terus kayak jadi kita justru pengen nyoba gitu. Jadi kayak ada dia tuh empaticalnya tuh main gitu, empatinya main. Jadi bisa kayak menarik kita ke cerita itu gitu. Kayak bayangin tuh. Ya semoga sih nggak tahu ya ini preferensi ya. Tadi kayaknya pingin sih gue lihat sih dari mukanya. Oke. Dia kalau menurutku tadi udah bagus sih. Udah bagus dan apa namanya? eh iya, emang terkadang orang-orang bisnis yang di atas itu, yang bos-bos yang si level itu biasanya emang perokok. Jadi kita juga harus bisa meyakinkan mereka gitu. Mungkin siapa Rara mungkin Rara bisa masukkan insight gitu. Kalau dari aku sih perfect, Kak. Jadi nggak ada insight atau saran. Baik, keren. Jadi smooth ya ngebohongnya. Makasih ya. Kelihatan meyakinkan banget gitu. Oke. Mungkin dari Gani nih udah on cam nih. Kayaknya mau masukin ada masukan gitu apa enggak ya? Aman, aman, aman. Mungkin Aman. masalah tambah dikit ya. Hal-hal yang bisa kita lihat ini maksudnya case-nya tuh applicable banget, pas gitu. Maksudnya dan cara pembawaan dari baik ya tadi. Gue appreciate approach friendly-nya gitu, kayak temen gitu ya. Karena ya as a matter of fact emang
smokers itu dipengaruhi paling kuat oleh teman sendiri sebenarnya. Iya, setuju. Case-case di mana ya emang aspek sosial gitu kan, maksudnya paling kuat sih. Pas sih sebenarnya, jadi udah oke lah. Cara pembawaannya, hal-hal yang coba diceritakan itu, misalnya yang akhirnya orang-orang tuh bisa relate ketika itu dibawa dengan cerita gitu. Cuma mungkin yang bisa jadi tambahan buat baik, I think dari segi ceritanya mungkin kurang dalam, as in kayak apa ya, ada ini kan mencoba untuk membujuk ya, Iya, jadi cuman sekedar cerita aja. Nah jadi kayak ceritanya tuh dibawa ke arah lu pernah nggak sih gitu, lu pernah nggak sih lu nggak diajak ngobrol sama orang-orang gitu, lu miss out on your friends. oh iya iya. Ternyata pas itu tuh karena gue belum ngerokok gitu, and I miss out a lot. Nah itu kan udah langsung kayak, wah apakah gue langsung apa jadi orang yang diajak ngobrol, jadi kayak wah apakah gue lagi miss out ya dengan teman-teman gue ya gitu ya, dengan obrolan tongkrongan gue ya. Jadi kayak, I see. Jadi kayak bikin dia refleksi gitu ya. Maksudnya dia membuktikan kayak dia sadar bahwa gue punya kegelisahan nih gitu, dan kayak gue kayak bisa persuade dia dengan kayak iming-iming memberikan solusi atas kegelisahan dia kayak gitu. I see. tapi ya maksudnya itu mungkin kalau misalnya additional aja ya, kayak I think bawaannya tadi udah oke parah sih, udah oke parah. Baik. Thank you Gani. Mantap. Tadi mungkin Rara coba kasih ini ya, saran aspek yang baik bahwa tadi itu tuh mungkin sangat bisa di-apply gitu. Aspek dari kesan pribadi atau cerita-ceritanya. Karena sebagai makhluk sosial, kita tuh sebenarnya sangat relate dari, ya kalau misalnya ada beberapa buku bilangnya tuh dari zaman dahulu kala gitu. Jadi kayak it's in our genes bahwa kita tuh survive berdasarkan cerita. Jadi makanya maksudnya ketika kita bicara tentang persuasi gitu, itu pasti nggak jauh-jauh dari storytellingnya seperti apa, akhirnya kita bisa buy in gitu. Jadi kayak emang kita bakal relate banget sama yang berunsur dengan cerita gitu. Jadi kayak apa ya, unsur-unsur cerita misalnya kalau skincare gitu, kayak dulu gue nggak pede orangnya, gue nggak berani, gue nggak mungkin, gue nggak pernah mikir gue bakal berada di depan lu pada sekarang gitu. Nah, misalnya jadi kayak ada aspek-aspek kayak gitu sih si cerita-ceritanya. Ini Tera tadi belum sempat ini. Oke, terima kasih Gani atas masukannya. Boleh baik nembak siapa aja? Itu yang belum siapa aja ya? Ntar. Baru 3 ini. Ini aja deh, Fadel. Fadel. Oke, Fadel udah siap? Bisa kameranya bisa on? Siap. Ganteng banget nih. Apa? Oke, Fadel, let's go. Mungkin sebelum mulai Fadil gambarin ini dulu ya. Situasi yang Fadil bayangin itu jadi kayak kita buka cabang baru di daerah tertinggal itu. Jadi kita ngadain kayak open house gitu, pameran. Jadi orang-orang datang, nah kita presentasi gitu. Dari bisa dimulai Kak? Waktu kamu ngomong, aku pencet stopwatch-nya. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati ya. Kami dari EV Corporate. Nah, pada pertemuan hari ini sebagaimana pertemuan kita itu izinkan kami memaparkan mengapa sih kita harus membeli mobil listrik daripada mobil BBM gitu. Nah, kita nggak muluk-muluk, jadi langsung saja ya Bapak Ibu. Yang pertama, langsung kita tinjau kelebihannya Bapak Ibu. Nomor satu, mobil listrik itu ramah lingkungan. Nah, Bapak Ibu kalau pergi ke perkotaan besar, bisa melihat kan bagaimana polusi udara itu merusak kualitas udara. Asap-asap dari kendaraan BBM itulah yang membuat udara kita itu buruk. Nah, di produk kita ini, mobil listrik, itu tidak menghasilkan emisi gas, Bapak Ibu. Jadi nggak ada lagi tuh kita keganggu sama asap-asap kendaraan, dan juga kita tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, mengenai biaya operasionalnya.
Mungkin Bapak Ibu sering mendengar komentar ya, kalau mobil listrik itu lebih mahal daripada mobil BBM. Nah, supaya Bapak Ibu tahu, itu tidak sepenuhnya benar. Mobil listrik itu sebenarnya sama saja harganya dengan mobil BBM. Dan yang namanya mobil itu pasti ada kelas-kelasnya juga, ada yang lebih mahal dan ada yang lebih murah. Yang ketiga Bapak Ibu, kita ngomongin biaya operasionalnya juga yang terkait yang dibandingkan dengan mobil BBM. Itu mobil listrik itu sebenarnya lebih hemat. Nah, hal ini itu sudah dikonfirmasi oleh Direktur PLN. Direktur PLN itu ngomong kalau mobil listrik itu sebenarnya lebih hemat 75% dari mobil BBM. Dan kita juga tahu kan kalau harga BBM itu akan naik setiap tahun. Dan dalam perawatan mobil listrik ini Bapak Ibu nggak perlu lagi memikirkan tentang ganti oli dan lain-lain. Yang keempat, kelebihannya itu bising. Jadi kalau tidak bising maksudnya. Jadi kalau Bapak Ibu ini memakai mobil listrik, nggak ada lagi tuh suara-suara kencang karena berkendara. Terus mobil listrik ini juga akan menjadi investasi jangka panjang. Artinya seperti yang sudah kita bahas tadi, mobil listrik itu lebih hemat. Terus mobil listrik ini juga adalah mobil masa depan Bapak Ibu. Karena negara-negara maju itu sekarang sudah berlomba-lomba untuk membuat mobil listrik yang terbaik. Nah, terakhir, mungkin Bapak Ibu bertanya ya, pengisian daya mobil listriknya bagaimana? Kan di daerah kami belum ada. Nah, untuk itu tenang saja Bapak Ibu. Selain bisa mengisi di rumah, kita juga ada rencana membuat stasiun pengisian mobil listrik di daerah sekitar sini, supaya lebih mudah mengisi daya, dan ini juga menjadi bentuk dukungan kami terhadap pelanggan. Karena kita ini juga didukung oleh pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mempromosikan mobil listrik Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ragu lagi, mobil listrik ini punya banyak kelebihan dan bahkan saat ini sangat support oleh pemerintah. Oleh karena itu belilah mobil listrik ya Bapak Ibu. Mungkin sekian. Wih, gila. Keren, keren, keren gitu. Mungkin baik ada masukan gitu untuk Fadel? Aku ada. Boleh. Sebenarnya aku mau apresiasi dulu ya, soalnya aku kan waktu itu kayak udah ikut yang communication workshop sama Fadel sebelumnya, dan aku ngerasa Fadel tuh kalau ngomong komprehensif banget sih. Maksudnya kayak strukturnya bagus banget sih, kayak selalu kayak gitu. Nah, tapi tuh kayak mungkin yang bisa di-improve ini nggak tahu ya, ini bener atau nggak sesuai teori, cuman ini aku sebagai pendengar aja ya. Jadi tuh sebenarnya aku pernah kayak sama Angga tuh ngomongin tentang kayak mobil yang BBM versus kayak mobil listrik kan. Nah terus habis itu tuh kayak sebenarnya kayak yang kita pikirin adalah kayak concern utamanya orang tuh kayak milih mobil BBM atau mobil listrik tuh kayak kita bisa kayak pikirin dari itu dulu. Nah kalau aku sendiri nih, kalau aku misalnya kayak diminta buat pilihan, gue kayak beli mobil yang BBM atau listrik, ya salah satu menjadi pertimbangan yang dasar banget adalah harganya. Nah, terus habis itu sebenarnya kayak mungkin akan lebih meyakinkan ketika kamu tuh pakai simple math gitu loh. Maksudnya kayak biasanya tuh kayak initial cost dari membeli mobil listrik itu emang mahal. Kayak mobil listrik tuh kayak yang biasa aja itu lebih mahal daripada mobil yang BBM biasa kan. Tapi kayak secara operasionalnya, kayak bahan bakarnya, itu kan lebih murah dan mungkin maintenance-nya juga bisa jadi lebih murah dari BBM. Nah, dari situlah bisa kayak kita dapat poin bahwa oh appealing juga, oke juga nih gue kayak pakai mobil yang listrik gitu. Karena kayak basic math-nya misalnya ngomongnya kayak gini, tahu nggak sih kalau misalnya mau bilang BBM tuh kayak 100 juta nih kita belinya. Nah, tapi sih kayak si bensinnya tuh kayak 100.000 per minggu. 100.000 per hari misalnya. Aku nggak nyetir, jadi aku nggak tahu ya. Kayak misalnya 100.000 per hari. Nah, terus kalau hitung aja asumsi nih, misalnya kayak 1 minggu, itu kayak 700.000, terus sebulan berarti udah habis berapa. Nah, terus maintenance-nya tuh segini. Sedangkan EV tuh, oh oke, kayak emang sih, kayak initial cost-nya tuh 150 juta. Kita belinya tuh 150 juta. Tapi kayak ngisi bahan bakarnya tuh kayak 30.000 aja cukup loh. Makanya tuh kayak emang kelihatannya tuh di awal tuh kayak gede banget, tapi sebenarnya kayak untuk long term, apalagi kan kita nggak pakai kayak cuman kita kan nggak pakai cuman 1 tahun 2 tahun, kita kayak mobil let's say 7 tahun aja masih bisa dipakai gitu kan. Nah itu tuh lebih murah. Nah mungkin kayak hal-hal yang menjadi kayak concern utama seseorang ketika mau beli mobil listrik atau BBM itu tuh bisa kayak diadres di awal gitu sih, supaya orang tuh kayak udah ngerasa kayak kayaknya ya deh gue mau engage di percakapan ini karena menurut gue seru dan akan ada manfaatnya buat gue kayak gitu. Terima kasih Fadel. Gila, keren banget. Terima kasih Kak Baik. Itu pembahasannya baik juga komprehensif juga ya. Juga komprehensif juga. Dari kemarin padahal dicekokin banyak ilmu ini dari berbagai macam
ilmu budaya ya. Oke, mungkin Gani gimana Gani? Apakah setuju sama baik atau yang lain mungkin juga ada masukan? Mungkin kalau dari eh, kalau dari gua Del, kayak kalau misalnya dari case-nya, kalau gua jadi lu Del, gua nggak bakal nawarin ke semua orang. Gua bilang ini ada orang super kaya di pelosok, dia punya duit bejibun, dia nggak tahu mau ngapain tuh duit. Nah, itu yang gue tawarin. Karena maksudnya kalau kita ngebayangin nawarin orang sembarang kan ya chances are dia nggak bakal beli kan. Satu nggak ada duitnya gitu ya. Atau ini anyway buat beli mobil juga mungkin ya bertanya-tanya gitu. Jadi kayak kalau misalnya ini mungkin pertama dari sana. Jadi aspek persuasi itu kembali lagi kalau misalnya kita nih ya, persuasi itu bakal beda-beda kesulitannya tergantung sama siapa yang mau coba kita persuasiin. Situasi dia seperti apa gitu. Pada siapa kita mau tawarkan itu bakal sangat berbeda kalau misalnya ini. Karena bisa jadi ya project 1,5 miliar itu bakal deal gitu ya dengan 3 duduk. Nah dibanding kepada orang yang emang ada budgetnya, ada kebutuhannya gitu, dia cuma nyari orang siapa, dibandingkan orang yang belum mikir sama sekali pun dia ada uangnya, apalagi orang yang belum mikir dan uangnya itu harus nyari dulu gitu. Jadi kayak case-nya itu bisa beda-beda kan di situ. itu itu sih dalam mungkin yang pertama ya. Nah terus eh bisa ini sih mungkin secara penawaran style sih Del. Mungkin ini habit yang sekiranya mungkin dari aku ya adalah dari habit yang untuk stylenya tuh style ngobrolnya itu mungkin kayak kurang keluar gitu. Nah itu sih Del. Tapi the rest sudah boleh, mantap dah. Oke, Gani, terima kasih masukan. Mantap. Oke, Fadel boleh tembak orang? Ngasih masukan dikit. Boleh, boleh. Oke, thank you. Padahal ini salah satu sobat UI yang improvementnya cukup lumayan tinggi. Dulu ingat banget sih, padahal itu secara communication masih malu-malu gitu kan, sepatah dua patah kata. Tapi sekarang lancar dan luar biasa juga sih. Oke, jadi tadi benar kata Granny dan baik. Tambahannya tentu bisa dari segi harga, ya, mungkin dari diskon atau seperti apa. Terus juga kita harus nanya, biasanya sih kalau persuasi itu biasanya nanya dulu, Anda butuh mobil? Gitu biasanya kan. Kalau saya dia nggak butuh nih misalnya. Bisa juga kayak, oke coba bayangin kamu naik mobil Rolls Royce atau mobil apa, bayangin gitu kan. Jadi bisa dipakai dari segi perasaannya si orang itu juga bisa. Tapi tadi so far sudah baik, sudah menerapkan framework yang cukup struktural juga sih. Oke. Oke, terima kasih Kevin. Gila, emang Fadel ini most improved player. Kelihatan ya. Kemarin kemarin kita anak-anak Yoi juga ngobrol sama Fadel, peningkatannya juga luar biasa secara offline gitu. Padahal communication skill dia katanya ngomongnya takut terbata-bata dan lain-lain gitu. Ternyata enggak ya. Bagus ya kemarin. Mantap Fadel. Oke, Fadel boleh tembak siapa aja nih yang belum itu. Next mungkin Arin ada nggak? Oke, Arin. Ini jualan mobil lagi. Jualan mobil lagi. Oke, Arin. Stopwatch aku mulai ketika kamu udah memulai persuasinya. Baik. Halo? Kok tiba-tiba off cam? Oh, kayaknya lagi persiapan. Ganti baju sales nih kayaknya. Ganti baju ganti. Sumpah, sabar Kak. Aku ngakak banget kalau ini. Oh, lagi ngakak. Oke. Sorry Kak. Oke. Hmm.
Jadi ini point of view-nya aku sales kayak yang di mall-mall gitu yang ngasih-ngasih brosur, tapi tiba-tiba ada kayak anak fresh graduate cewek gitu yang pengen beli mobil baru gitu, kayak mungkin hadiah dari maknya gara IPK-nya bagus gitu ya. Terus ya searching around lah gitu, keluarganya ada kayak bertiga gitu, si anak cewek ini sama kedua orang tuanya gitu. Boleh nggak sih Kak kayak kita tuh kayak play like role play gitu yang kayak Kak mau cari kayak lagi cari-cari apa Bu kayak gitu. Oh, boleh, tembak saja. Mau sama siapa? Kak Rara deh. Oke. Jadi Rara ini jadi ibunya apa jadi yang fresh graduate-nya? Jadi fresh graduate-nya. Oke. Oke, mari. Boleh Kak cari apa Kak? Aduh lagi cari skincare Kak di sini. Gak masuk dong Kak. Kan itu Sorry, sorry. Gimana? mobil Kak. Mobil. Oh iya, Mobil sorry. baru Kak. Maaf. Oh iya, oke, ulang. Intermezzo. Boleh Kak, lagi cari-cari apa Kak? Cari mobil tipe apa gitu? Aku lagi cari tipe mobil listrik tapi yang cukup sama kantong aku Kak. Waduh Kak, kebetulan di Honda ini belum ada mobil listrik Kak. Tapi kalau misalnya Kakak lagi nyari mobil-mobil tipe-tipe yang cocok gitu buat anak-anak fresh graduate gitu, ini ada loh Kak yang cukup affordable, itu nggak fuel efficient juga Kak. Mau Gimana look tuh? around Kak? Mau lihat-lihat dulu? Boleh Kak? Di mana tuh? Ya, jadi kita ada tipe yang populer nih Kak, yaitu Brio, terus ada WRV gitu, mobil Rio. Kalau Kakak juga pernah lihat teman-teman Kakak pakai HRV Kak atau Oh BRV, iya. mungkin ya. Ya, tahu. Gimana? Ya Kak, jadi kalau misalnya Kakak nyari yang fuel efficient gitu, semuanya ini cukup fuel efficient Kak, gitu. Kayak nggak habis gitu ongkosnya di bensin doang. Nah kalau Kakak juga pengen ngirit juga gitu, mungkin ngeluarin ini belinya pakai duit sendiri gitu Kak, bisa bilang Brio ini Kak, start dari 160 jutaan aja Kak. Bisa DP juga kok Kak, bisa Iya. cicilan. Tapi ini sih Kak, karena niatnya kan mau nyari yang mobil listrik kan gitu. Tapi tadi ada tawaran dari kakaknya, mau lihat dong Kak ada yang warna pink nggak? Waduh Kak, kalau yang pink belum ada nih Kak. Tapi kalau buat Kakak gitu yang lucu-lucu gitu bisa yang warna putih nih Kak. Kebetulan ada nih Kak. Yang gimana tuh? Kalau buat Kakak gitu, kalau buat masih kayak kuliah, Kakak kebetulan lagi kuliah atau udah kerja? Baru banget bulan kemarin wisuda aku. Oh, wisuda ya Kak. Mungkin Kakaknya udah ada kerja atau bakal lanjut kerja? Nah, rencananya ini buat kerjaan sih. Oh, pas Tapi banget nih harus pakai Kak. mobil warna pink. Iya. Waduh, warna pink ya Kak. Belum ada nih Kak. Kalau mau itu tuh yang di sebelah Porsche gitu. Tapi kalau di sini kita cukup affordable banget kok Kak. Nggak yang Porsche yang mahal-mahal gitu, enggak Kak. Jadi ada nih Kak yang HRV ini cukup affordable. Kalau misalnya Kakak ngeliat tuh kayak cindo-cindo yang cakep-cakep gitu pakai mobil-mobil kayak gini. Iya Kak, yang ini Kak. Startnya dari 300-an aja Kak. Tapi saya punyanya modalnya cuma 150-an. Oh, bisa banget nih Kak. WRV juga harganya nggak beda jauh dari itu dan bisa dicicil kok Kak. Jangan khawatir. Harga yang segitu juga cicilannya nggak sebanyak itu kok Kak. Dan ini juga modelannya cakep. Kalau Kakak misalnya pengen keluar kota gitu, road trip sama teman-teman Kakak, bisa nih Kak. Mobil ini yang WRV ini modelannya speknya tuh dia sporty gitu. Terus juga kalau buat cewek juga sebenarnya masih bisa masuk lah Kak gitu. Oke. Dia tuh tipe SUV Kak. Oke, ya makasih ya Mbak. Oke. Waktunya habis ya.
Jadi Rara ini mau beli skincare dapat mobil. Dapat mobil nih. Ke mallnya dapat mobil nih ceritanya. Gitu ya. Oke, mungkin ada masukan teman-teman? Siapa Fadli mungkin Fadli. Baik, dari penyampaiannya tadi seharusnya penyampaiannya jangan ketawa begitu ya. Kenapa saya bilang jangan jangan ketawa? Soalnya ini mau meyakinkan calon pembeli. Kalau misalkan kita ketawa, sama saja berbohong Ki. Tidak apa istilahnya, tidak kelihatan profesionalitas tak dalam menjual. Ini harusnya juga ini eh, yang penjual sama pembeli harus bisa memposisikan di mana dia bisa bercanda, di mana juga dia tidak bisa bercanda. Mungkin itu saya sih Kak, kalau dari saya. Terima kasih. Mungkin ada masukan dari yang lain. Oke. Terima kasih ya Irul. Mungkin ada yang lain atau Kevin, Gani? Yang lo dulu ya. Kanan. Nah, yang Halo. brand image. Oke. Ya, boleh. Oke, terima kasih Arin. Kalau dari aku sih kurang lebih sama kayak Padi tadi, saya setuju. Jadi kontrol tingkat tertawanya biar lebih meyakinkan. Karena kan jualan mobil nih ceritanya. Terus juga bisa apa ya? Kayak tadi kan ada skenario-nya sama ibunya ceritanya kalau nggak salah. Bisa kayak pura-pura ngomong ke ibunya gitu. Ini anaknya kayaknya butuh mobil untuk kerja kayak gitu misalnya, atau hal-hal lain. Terus juga bisa ditawarin skema cicilan kalau fresh graduate gitu aja mungkin masukannya deh. Oke, terima kasih Arin. Ternyata kemute dari tadi. Oke, mungkin Arin bisa tembak siapa aja. Ada Kurang Gali, Emma, sama siapa lagi nih? Angga. Di situ ada Sofi gitu. Boleh. Kak Galih aja. Oke, Kak Gali. Waktu dan tempat dipersilakan. Waktu aku mulai, pas kamu ngomong udah mulai mempersuasi. Baik, terima kasih. Jadi untuk disclaimer sebelum saya mulai ya, jadi ini intinya karena topiknya saya disuruh menjual batubara ke negara zero emission, saya akan menganggap kalian sebagai pemerintah dari negara tersebut. Kan saya sebut negaranya sebagai negara X, because I had little research about the actual country. Baik, terima kasih kepada para pemerintah-pemerintah sekalian telah memberikan saya tempat untuk menjelaskan bahwa mengapa pilihan negara zero emission ini kurang tepat menurut saya. Nah, pertama-tama saya komen, saya tepuk tangan kepada solusi yang telah dilaksanakan oleh para pemerintah-pemerintah negara ini, bahwasanya negara ini harus menerapkan prinsip negara zero emission, karena tentu saja batubara serta fossil fuels yang lainnya juga memiliki dampak yang negatif, seperti emisi karbon dioksida yang hasilnya menurunkan kualitas di bumi ini. Namun, menurut saya itu bukanlah solusi yang tepat. Apabila kita membicarakan untuk zero emission, no. Jangan melakukan itu. Mengapa? Kita harus juga memahami kenapa kita masih menggunakan fossil fuels. Yang pertama, batubara ya. Yang pertama, batubara lebih mudah didapat. Apabila kita ingin mendapatkan sumber alternatif yang anti emisi karbon dioksida, maka itu memerlukan inovasi baru. Dan apabila kita observe, apabila kita mengamati kondisi sekarang, masih belum cukup maju. Teknologi masih belum cukup canggih untuk menghasilkan jumlah energi alternatif yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bahan bakar alternatif masih belum efisien ya, masih belum reliable. Apabila kita bandingkan dengan bahan bakar batu bara yang telah ada sejak 200 tahun ya, 100 sampai 200 tahun sejak the Industrial Revolution atau revolusi industri, maka jelas kita dapat melihat perbedaan bahwa batu bara ini lebih matang sebagai sumber energi apabila dibandingkan dari energi yang dapat diperbaharui. Karena energi yang dapat diperbaharui baru saja mendapatkan development di akhir-akhir tahun kini. Nah, selanjutnya bila kita ini nih, stateless. Apabila kita membandingkan batu bara yang ukurannya segini dengan
energi yang dapat diperbarui yang sama ukurannya, kita akan mendapatkan lebih banyak manfaat ya. Misalnya ini harganya $20. Apabila kita bandingkan $20 bahan bakar batu bara dengan renewable energy source atau sumber energi yang dapat diperbaharui, maka untuk yang batu bara pertama, karena batu bara itu lebih ada untuk waktu yang lama ya, karena sudah mengendap di bumi selama ratusan bahkan jutaan tahun, maka energinya yang ada di kandungan yang segini ini lebih besar daripada yang energi yang dapat diperbaharui dengan ukuran yang sama. Yang kedua, tentu saja lebih efisien, dan karena energi batu bara ini lebih mudah diperoleh, maka tentu saja lebih murah, apalagi dibandingkan dengan energi yang dapat diperbarui. Dan pemerintah Oke, kita harus waktunya mengingat bahwa habis. habis waktunya. Ya, oke. Oke, udah bagus sih. Ini risetnya lebih banyak gitu, lebih banyak gitu. Gitu. Mungkin ada masukan dari teman-teman? Ada nggak? Ayo Aku dong. boleh masukan nggak? Boleh, baik. Silakan. Gali, aku mengapresiasi ininya ya, apa sih namanya, kayak speech-nya itu. Cuman tuh kayak gini, misalnya kayak aku menempatkan diri sebagai orang, aku nggak ngerti sama sekali tentang energi sebenarnya, kayak batu bara gitu-gitu tuh, terus kayak nggak terlalu masuk ke otak aku, karena aku nggak punya basic sama sekali di hal itu. Nah, mungkin akan lebih membantu ketika kamu menjelaskan ke orang tuh, kan kita nggak tahu nih ya, audiensnya kan kadang pemerintah aja tuh, kan aku kerja sama pemerintah ya, belum tentu dia expert di situ, walaupun kayak posisi dia ada di situ gitu. Nah, jadi tuh kayak yang pengen aku kasih saran yang pengen aku kasih adalah kayak mungkin kamu bisa kasih satu kalimat inti di awal gitu. Apa yang akan kamu omongin, habis itu baru kamu elaborate more tentang itu gitu. Jadi kayak kamu maksudnya kayak in short bahwa kayak batu bara itu akan lebih menguntungkan daripada renewables energy gara-gara bla bla bla. Misal kayak gitu. Nah, jadi tuh orang yang kayak nggak punya basic di situ atau basic yang masih sangat service level di situ tuh tetap bisa ngikutin si conversation-nya gitu lah. Begitu, thank you. Oke, terima kasih baik masukannya. Mungkin ada yang lain? Kalau nggak ada, Galih bisa tembak antara Emma, Angga, nanti Sofi terakhir ya, gitu ya. Boleh. Nah, enggak. Kak Angga. Berarti Emma habis ini persiapan ya. Oke, Angga ini kartu kredit nih agak 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 susah ya ini. Riba nggak? Riba. Riba. Ini buat gue sendiri sih sebenarnya ceritanya Oh ya. iya. Oke, Oh jadi banyak utang sebenarnya ya. ini emang cerita buat gue, tapi ini gue pengen ceritakan kalian semua dengan point of view dari gue dan Mang Gogol. Ya, oke, kita simak aja nih. Oke. Nah, ceritanya gue lagi ke warteg nih, temuin si Mang Gogol nih. Kang Gogol, ke warteg aja nih Kang, bareng. Oh iya Kang, sendiri Kang. Perlu Nah, dijawab apa gimana? Perlu sorry, dijawab. oke. Sorry, gue nggak nyala, oke. Iya nih, gini-gini aja nih. Gue ke warteg cuman beli gorengan doang, numpang. Lah, kenapa beli gorengan doang, Kang? Ini bisnis gue yang soto itu lagi seret. Hah, lagi seret? Emangnya kenapa? Ini soalnya gue nggak bisa ngebayar cicilan sewaan gue gitu di kampung sebelah. Nah, kenapa mesti mikir ngelola cicilan ke ini, cicilan ke lapak, Kang? Mending bikin kartu kredit gitu. Hah, kenapa kartu kredit? Kenapa gue harus bikin gitu? Karena ya kemarin tuh gue denger-denger nih si Teh Lisa tuh dia kan punya bisnis mie tuh yang di Kampung C itu. Iya, Kampung C. Kenapa emangnya? Iya, jadi di Kampung C itu kemarin dia kan emang sempat boncos banget kan. Karena abis itu eh, karena dia nggak bisa ngelola si uangnya gitu, karena dia mesti kayak beli tuh nyicil-nyicil ke pasar, terus bayar ojek. Nah, uangnya tuh kayak serba cash semua gitu. Jadi sekarang dia dengan kredit itu dia bisa lebih termanage gitu si pembayaran cicilannya. Biar bisa semua all in online gitu. Jadi mau beli bisa terintegrasi nih sama yang namanya pasar online, kemudian juga fresh market. Jadi nggak perlu tuh yang namanya pajak parkir lah, pajak preman lah. Nah, terus uniknya lagi nih, jadi misalkan kalau ada sayur nih harga 5.000,
terus misalkan jadi 200 kilonya jadi 10 juta gitu. Nah, pakai kartu kredit tuh bisa diskon Kang, bisa 10% tuh. Gede banget ya? Oh iya ya, gede banget ya. Iya, padahal misalkan nih, kartu kredit kan emang ada bunganya, cuman paling 2% doang. Nah, kalau misalkan diskon 10%, kita dalam jangka waktu sebulan aja bisa ngecover gitu. Jadi kan kita paling cuman bayar 2%, terus kita malah dapat untung 8% gitu, Kang. Lebih murah daripada harga aslinya. Oh iya ya, bener juga ya. Terus apalagi tuh kartu kredit keunggulannya? Nah, sama ini Kang, kalau misalkan Akang lebih sering ngebayar tepat waktu, jadinya bisa ngumpulin poin lebih banyak nih Kang. Nah, poinnya itu nanti bisa Akang pakai, misalkan Akang lagi ke resto gitu, Akang bisa dapat diskon tuh. Jadi nggak perlu takut ngutang-ngutang Kang. Nah, terus eh kalau emang jarang, tapi kan resto kan bukan jajanan aing gitu, jajanan aing kan warteg gitu. Nah, tapi tenang aja, jadi selain poin tadi, poin kalau misalkan makin banyak juga bisa dapat reward nih. Jadi misalkan akan nanti waktu undian bisa menang motor, tahu, kayak si Lisa kemarin menang HP 5 tahu. Oh iya, lumayan sih kalau motor ntar gua jual bisa jadi modal lagi ya. Iya bener, makanya Kang pakai kartu kredit aja. Jadi masalah utang mah bisa gitu manage kayak Kang Teh Lisa. Oke gitu aja sob. Oke, pas banget nih 3 menit kurang mantap. Mungkin ada yang ngasih masukan, Kevin mungkin. Mending masih keluaran aja. Nah, Soalnya gue yang butuh gimana? Ya bener. Boleh banget KPR gak? Boleh banget KPR. Gitu. Gak tahu ya. Gimana? Ada yang ngasih masukan? Eh, Kevin, gimana Vin? Iya, thank you enggak. BTW selamat ulang tahun. Oke. Jadi Selamat menyetop sebenarnya tahun. kalau menurut gue sih ini biasanya lebih persuasif dari ini sih agak, tapi ini juga bagus, ya kan? Bisa ini juga Angga bisa memberi fokusnya lebih ke produknya mungkin deh. Mungkin terus mungkin Utangnya kayak membuat skenario produknya gitu. Kalau sejauh ini yang bisa kulihat deh. Thank you sih. So far so good. ya, jadi jangan ngutang ya guys ya sebenarnya pelajarannya. Iya. Kecuali Oh, udah akad ya. wah, Yes. Gimana Fadel tanggapannya? mentang-mentang ekonomi syariah nih ya. Ekonomi syariah nih ya. Silakan Oke, silakan. ini sisa Emma ya? Oke, oke Emma. eh ini boleh. eh Kedengeran kan suaranya ya? Kedengeran ya? Oke, nanti pas kamu udah mulai persuasi, waktunya aku klik. Oke. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, saya menghargai pilihan veganisme Anda dan keyakinan moral di baliknya. Saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud merendahkan itu, tetapi ingin menyampaikan sudut pandang yang mungkin belum Anda pertimbangkan di beberapa aspek. Yang pertama itu ada aspek nutrisi. Daging mengandung nutrisi yang penting untuk kesehatan kita. Misalnya zat besi hewan atau zat besi hewan. Zat besi ini tidak ditemukan dalam makanan nabati yang dimana sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Selain itu juga ada asam amino esensial dan vitamin B12 juga merupakan komponen yang sulit ditemukan dalam makanan tanpa daging. Studi Advanced Nutrition menunjukkan bahwa asupan protein hewani termasuk daging dapat memberikan manfaat untuk pertumbuhan otot, kesehatan tulang, dan keseimbangan gizi secara keseluruhan. Lalu saya juga ingin menyebutkan bahwa pengelolaan hewan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Misalnya penggunaan sistem bioenergi atau pengelolaan limbah secara efisien dapat membantu mengurangi jejak karbon dari produksi daging. Tentu selain itu, nilai nutrisi dan lingkungan, daging juga menawarkan keragaman rasa dan tekstur yang sulit dipersaingi oleh makanan nabati. Ini bisa menjadi tambahan penting dalam pengalaman kuliner Anda sehari-hari. Terakhir, saya ingin menekankan bahwa memilih daging dalam jumlah yang seimbang dan memperoleh dari sumber yang berkualitas adalah langkah yang dapat diterima secara moral dan berkelanjutan. Daging ini bisa menjadi alternatif bagi Anda yang ingin
mendiversifikasi atau variasi pola makan, dan merasakan manfaat nutrisi yang beragam. Karena selain berkualitas, saya juga akan memberikan voucher untuk konsultasi konsumsi daging yang seimbang dengan kebutuhan Anda. Saya berharap bahwa pendekatan ini memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana daging juga bisa menjadi bagian yang berharga dalam pola makan Anda. Terima kasih. Aja. Wow. Daging beneran ini. Daging beneran ini. Gila. Mungkin ada yang ngasih masukan atau apresiasi, boleh banget. eh Kalau dari aku tadi udah, kalau aku jadi vegan, tiba-tiba nggak jadi vegan lagi itu. Gitu. Oke. Ini Sofi kok tiba-tiba hilang ya? Kenapa ya? Oh, nggak ada ya? Padahal itu paling ger loh. Kalau diganti Kevin gimana ya? Bang Kevin udah siap untuk materinya 3 menit meyakinkan gebetan untuk mengiyakan ajakan pacaran. Halo Bang Kevin. Nggak ada ya? Oke. Oke. Jadi udah ya, kita udah selesai. Berarti ganti ke Kak Fatih. Loh. Kak Kasih Kevin tahu nggak ada. nih, kasih tahu. Setuju Fatih. Nggak, siapa yang setuju Fatih buat nembak gebetan? Kevin ya, waktunya gitu diem kayak gini setuju. Ini aku nggak kepikiran apa-apa ya, gimana ya? Oke. Tak coba ya. Waktu saya mulai ketika saya berbicara. Coba gebetannya Kevin. Gebetannya Kevin. Ayo Vin. Iya Bang. Gue banyak Belum bang. Gitu. Misalnya namanya siapa? Namamu siapa, Vin? Carol. Siapa? Cindy gitu ya? Namanya Cindy. Cindy ya. Mm-mm. Ya Karen aja Karen. Oh, Gimana? oke. Ini milih Iya, nama lama banget. Ini milih nama lama banget ya. Karen. Oke, Karen, tahun ini tuh kita udah 26 tahun. Sadar gak sih? Kenapa tuh Kak? Ya mau ngapain lagi 26 tahun? Kita gini-gini aja, gini terus pacaran, makan, minum es teh, cari martabak gitu. Iya sih Kak. Kenapa ya? Ya ngapain kek? Ngapain kek? Gitu. Ya jadi kenapa kita nggak serius aja gitu loh? Kan kita udah nggak bisa ngapa-ngapa. Maksudnya kita udah tahu sama-sama suka. Terus ngapain diperpanjang lagi gitu? Ngapain kita memperlama ini gitu? Mau nggak jadi Bahkan pacarku? dulu Bang, tapi kan Abang sendiri yang yang jarang ngabarin. Oh gitu. Aku jarang ngabarin. Ya kan kita udah Iya. 26 tahun. Kerjaanku kamu tahu aku gimana. Aku selalu ngabarin kok kalau pulang rumah. Tapi kamu lebih mementingkan komunitas kamu Bang. Mementingkan komunitas. Mementingkan komunitas. Kok gitu aja? Udah. Cukup. Ini tadi ini aja ya. Bercanda ya. Oke. Udah. Oke. Oke, semuanya udah bagus sih teman-teman. Kalau dari aku ya, mungkin Gani ada kalimat penutup. Boleh banget. Kalimat penutupnya yang ada yang ditutup sih, ini permulaan lah. Ini hanya permulaan. Terus untuk mencobalah
buat mempersuasi orang dan sadar bahwa ya akan improve dengan sendirinya nanti, dan coba diingat-ingat lagi lah segala yang coba kita lakukan sebelumnya, masalah etos, logos, pathos gitu, bahwa sebenarnya orang-orang tuh ya banyak aspek-aspek irasionalnya juga. Cerita-cerita itu ada maknanya di belakangnya gitu, ada emotions yang akhirnya dirasakan dan oh ya udah boleh deh gitu, akhirnya jadi kayak gitu. Udah sih, mungkin semoga kita bisa bertemu lagi ya di lain waktu. Iya. Mantap Oke, Gani. mantap Gani. Oke, jadi teman-teman terima kasih udah hadir di workshop. Ini workshop terakhir kita untuk communication skill dari internal dan eksternal. Baik, terima kasih. Terutama Gani. Gani terima kasih. Kemarin Miss, jadi terima kasih Gani udah ini ilmunya semoga bermanfaat ya buat teman-teman YOI dan teman-teman eksternal gitu. Dan nanti kita latih terus persuasi. Semoga bisa kepake nanti ke depannya seperti apa gitu. Sebelum kita selesai, mari kita foto bareng. Yuk kameranya dinyalain semua. Eh, yang mimpin siapa? Angga kali ya? Enggak bisa nggak? Tolong nggak? Boleh, yuk dipimpin. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tadi sudah dianggap berdoanya diterima. Oke guys, mana sih ini? Galeri. Oke. Yuhu. Oke, semuanya siap? 1, 2. Bentar. Yuk, sekali lagi. 1, 2. Di. Oke, terima kasih Angga. Terima kasih teman-teman untuk mengikuti workshop. Kita ketemu di kegiatan YOI berikutnya. Thank Ada you date, Sob. ada YOI date diisi Hairul Fadli tentang bullying. Itu Nanti bakal bullying. menarik banget ke depannya. Oke, terima kasih. Boleh teman-teman boleh live. Jadi terima kasih Gani juga. Bye bye. Thank you Gan. Sukses. Thank you Gani dan semuanya. Kasih Kak Thank you, Gani. baik. Thank you, Kak. Guys. Terima kasih semuanya, baik. Yuhu.